Diseminasi keyakinan kelas. Bersama Sare Siswo Setio Wibowo, calon guru penggerak Angkatan 6. Dari SD Negeri 1 Larangan, Kecamatan Pengadegan. Bapak Basit Rahmatullah adalah fasilitatornya. Ibu Fitriani adalah pengajar prakteknya. Tim House adalah nama kelompoknya. House singkatan dari Hadi Aziz Udik dan Sarah. Doakan kami bisa sukses menjalani kehidupan ya. Mohon like, komen, dan subscribe juga. Mari kita mulai saja ya. Maaf sekali ada kesalahan teknis. Oleh karena itu saya ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sare Siswo Setio Wibowo, CGP, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Larangan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi saya ya. Oleh karena itu, saya akan mulai saja karena tadi sudah mencoba tapi gagal. Mari kita mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di waktu ini bisa bernilai pahala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan langsung saja mempresentasikan. Seperti tadi saya katakan, saya akan presentasi sekitar maksimal itu 30 menit. Nah, nanti akan ada beberapa tampilan dan video, sehingga silakan Bapak Ibu menyaksikan. Jika berkenan ditampilkan wajahnya ini seperti Pak Hadi Santoso yang sangat gagah perkoso, atau jika tidak berkenan tetap off kamera juga tidak apa-apa. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Baiklah, mohon dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan tentang keyakinan kelas, di mana coba saya akan mulai dulu. Nah, ini dia. Bisa kelihatan Pak Hadi? Oh, belum sepertinya. Bisa terlihat? Oke. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, kita akan membahas dahulu tentang disiplin positif, seperti itu. Disiplin positif itu sudah ada di PowerPoint yang sudah disampaikan ya. Adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini kalau hanya teori mungkin masih meraba-raba, masih
samar-samar ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan lebih jelas di yang selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tadi disiplin positif, kita kan berharap agar murid-murid kita memiliki disiplin positif. Nah, untuk bisa sampai ke sana, kita itu perlu memahami bagaimana manusia bertindak atau bagaimana motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Mungkin bisa disebut purbakala ya, karena memang zaman dulu itu kita manusia melakukan perilaku atau perbuatan itu pertama pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Jadi setiap ada sesuatu yang tidak nyaman, kita pasti akan melakukan tindakan untuk menghindarinya. Apalagi kalau hukuman, maka tentu orang akan langsung menghindar dan berlari dari hukuman. Tapi ini adalah motivasi yang terendah. Selanjutnya motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi yang paling rendah kan tentang hukuman. Yang kedua adalah tentang imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi yang sebenarnya kurang bagus. Karena kita masih tergantung kepada orang lain atau kepada hal lain seperti itu. Kita mau bekerja keras tujuannya untuk mendapatkan fulus atau mendapatkan uang, atau kita mau melakukan perbuatan baik tujuannya agar dipuji atau penghargaan orang lain. Apalagi guru agama kan tahu sekali ya bahwasanya ketika melakukan perbuatan ya harus dengan ikhlas, tidak ria dan lain-lain. Jadi motivasi perilaku yang kedua ini juga masih kurang baik. Nah, yang tinggi ini adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal seperti itu ya. Ini contohnya saja, kita berbuat baik itu bukan untuk mendapat imbalan, mendapat pujian, tetapi kita berbuat baik tujuannya ya agar kualitas hidup kita semakin meningkat, akhlak kita baik seperti itu. Nah, untuk menjadikan disiplin positif, harapannya di pelatihan CGP ini kita menumbuhkan motivasi internal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan dasar. Nah, setelah tadi kan kita belajar tentang disiplin positif. Kita berharap agar murid-murid kita itu semuanya memiliki disiplin positif. Selanjutnya kan kemudian kita mempelajari agar mereka mau melakukan disiplin positif, kita perlu mengetahui motivasinya harus motivasi yang pertama tadi misalnya untuk mendapat imbalan atau menghindari hukuman atau dari dalam. Nah, harapan kita adalah dari dalam. Kemudian setelah itu kita pun harus mengetahui tentang kebutuhan dasar. Karena kebutuhan dasar juga ini akan mempengaruhi proses pembuatan disiplin positif. Nah, lalu apakah kebutuhan dasar itu? Di situ sudah dijelaskan bahwasanya semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Seperti itu. Misalnya di sini ada diagram tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, ada 1 bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan seperti itu. Misalnya saja Pak Agung ini ya. Pak Agung ini guru PAI di Kecamatan Pengadegan.
yang sudah P3K, kemudian beliau juga belum menikah. Nah, Pak Agung itu melakukan pekerjaannya untuk menjadi P3K tentu dengan seluruh daya dan upayanya, belajar, mungkin saja minta doa kepada orang tua, kepada saudara, kemudian tekun sekali dalam melakukan kebaikan. Lalu kira-kira kalau seperti ini, kebutuhan dasar apa saja yang diinginkan? Pertama, tentu bertahan hidup. Karena mungkin saja seorang Pak Agung ketika tidak mendapatkan uang, kemudian tidak bisa makan, tentu akan bahaya. Oleh karena itu bisa saja bertahan hidup. Kemudian kebebasan, belum menikah banyak uang, tentu kebebasan bisa diraihnya. Atau mungkin kesenangan, karena memang dengan banyaknya gaji dari P3K ya, tentu sangat bahagia sekali. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, wah ini sepertinya belum sampai ke situ. Nah, itu yang dimaksud bahwasanya setiap kita melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasar kita yang terpenuhi seperti itu. Oleh karena itu kita pun nanti akan memikirkan kira-kira siswa kita itu agar memiliki disiplin positif, kebutuhan dasar apa yang perlu kita fasilitasi sehingga mereka termotivasi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, disinilah kita mulai praktikkan ke siswa. Bagaimana cara membuat disiplin positif? Yaitu nanti kita akan kombinasikan dengan motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar yang akan menghasilkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru semuanya sudah ada keyakinan kelas atau belum di sekolah? Bisa saja belum ya, karena mungkin belum CGP seperti itu. Mungkin dulu ada peraturan kelas, atau mungkin ada peraturan sekolah, atau mungkin ada larangan dan kebolehan dan lain-lain. Tetapi di CGP kali ini itu spesifik, kita membuatnya namanya adalah keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan, mengapa bukan larangan dan lain-lain, kita akan bahas nanti. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah hadir ya, dari teman-teman PPG saya. Ini ada dari orang-orang timur ya, timur tetapi belum Jawa Timur, masih Jawa Tengah. Terima kasih kehadirannya. Kemudian teman-teman KKGPAI, terima kasih kehadirannya. Kemudian seluruh guru-guru di Panunggalan, di Larangan, dan seluruh yang sudah hadir, terima kasih. Sekarang mari kita merefleksikan diri, kira-kira keyakinan kelas ini perlu diterapkan di kelas kita atau tidak. Nah, mulai masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini dia perbedaan antara peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan keyakinan kelas, di mana mungkin saja peraturan kelas terkadang masuk ke kelas ya sudah, ini peraturannya dilarang ini, jangan seperti ini dan lain-lain. Tetapi murid-murid tidak dilibatkan, mereka tidak tidak difasilitasi tentang kebutuhan dasar mereka, tentang tidak dipikirkan tentang motivasi perilaku mereka untuk melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini menjembatani. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, kita benar-benar di hari pertama itu kita mengkomunikasikan tujuan kelas kita, tujuan belajar kita, kemudian bagaimana kita akan berproses selama beberapa semester atau mungkin kalau kelas ya 1 tahun. Seperti itu. Nah, dengan melibatkan siswa ini, nanti mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini seperti itu. Nah, kalau mereka sudah merasa bertanggung jawab, tentu nanti apa yang diyakini bisa dilaksanakan. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Kita nanti akan coba menonton videonya. Tapi sebelumnya, kita akan merujuk ke sini.
ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di CGP itu ada sebuah pembelajaran di mana di situ ada kasus. Kasus itu tidak selalu sama setiap tahun. Biasa saja ketika kita membuat keyakinan kelas, terus tiba-tiba ada kasus baru di situ, maka kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas. Wah, dari keyakinan kelas yang sudah disepakati ini, ternyata ada kasus baru yang belum ada di dalam keyakinan kelas. Nah, saat itu keyakinan kelas bisa direvisi atau ditinjau kembali seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini dia. Bisa dibaca? Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita selaku guru tentu untuk mencapai merubah peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah masih sulit. Oleh karena itu di CGP itu ada kata merdeka, di mana M-nya itu adalah mulai dari diri. Jadi kita mulai dari kita sendiri seperti itu. Nanti kalau hasilnya baik, insya Allah itu yang lain akan mengikuti. Katanya seperti itu. Dan kita mengamininya seperti itu ya. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kita fokusnya kelas ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, seperti itu. Jadi kita masuk, kita mencoba mengusulkan kira-kira apa saja yang diyakini di kelas yang perlu kita tuliskan, seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau saya nanti dibacakan setiap anak, sehingga nanti kemudian yang mirip-mirip akan mengumpul dan akan membentuk beberapa keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti itu saja bagian saya, yaitu keyakinan kelas. Nanti akan ada tentang restitusi untuk Pak Aziz. Tadi kita ada kesalahan teknis, sekarang sudah 18 menit, tapi mungkin kesalahan teknis tadi sekitar 5 menit, sehingga masih ada waktu sekitar 15 menit. 15 menit ini kita akan gunakan untuk menunjukkan praktik baik saya kepada peserta didik saya di sekolah saya di SD Negeri 1 Larangan. Nah, mari kita nonton bersama-sama. Sini ya. Lalu ke download. Ini? Ya. Oke. Sudah bisa terlihat? Kenapa belum? Oke, sebentar saya minta bantuan dari Pak Aziz. Oke, media player. Itu ya, ini sih. Oke, sudah bisa terlihat? Saya sebenarnya sudah mengupload ini di YouTube saya. Yang subscribernya baru 300-an ya. Masih jauh ke monetisasi, tetapi itulah dia yang namanya mulai dari diri. Yang penting ada istiqomah, bermanfaat. Meskipun tidak dapat uangnya, tapi paling tidak dapat kebermanfaatannya. Oke, kita akan lihat bersama dulu sambil beberapa nanti saya jelaskan.
Ya, pertanyaan dari Bu Ina ini. Jadi gambarnya itu memang penuh perjuangan. Iya kan? Ini adalah menyambut mirip yang perlu kita lakukan. Ini salah satu budaya positif yang perlu kita terapkan. Jujur seperti itu. Salah satu budaya positif itu juga kita melakukan interaksi yang menarik dengan anak. Jadi ketika ada sesuatu yang viral, belum tentu kita harus ikuti. Tetapi kalau memang itu bisa membuat peserta didik atau maksud saya murid nyaman, kenapa tidak dilakukan? Dengan seperti ini, paling tidak anak bisa bahagia ketika di sekolah. Dan hubungannya dengan tadi, motivasi perilaku manusia dan dasarnya. Ini dia proses membuat keyakinan kelas. Kita gunakan selembar kertas. Iya, di sini penjelasannya agak blank ya. Iya. Nah, ini bisa dibilang hari kedua ya, meskipun tag kedua. Oke, bisa kita skip dulu karena memang sama seperti yang tadi. Ini yang sering dibicarakan oleh Indonesia, yaitu gotong royong. Bu Ina cermat sekali ya, ada yang sabuknya jatuh. Ini dia, di mana 5S dipraktikkan. Senyum saat berpapasan. Selanjutnya yaitu adalah senyum sapa salam. Salim dong setiap bertemu. Alhamdulillah corona sudah berakhir sehingga kita bisa melakukan jabat tangan lagi. Nah, bisa juga dengan salam. Jika jauh maka bolehlah salam jauh. Assalamualaikum Pak Guru. Gitu dong. Dan ini yang sudah mulai hidang, yaitu sopan santun. Permisi Pak. Mudah, simple, tapi memang sudah mulai tergerus. Lalu adalah krama inggil. Wow, orang Jawa sudah mulai kehilangan Jawanya. Lalu utamakan kepentingan umum daripada pribadi. Ini juga perlu kita sering gencarkan. Karena memang di saat sekarang individualisme semakin banyak. Ya. Ini dia 5R yang saya tempelkan itu. Disiplin kerja tidak hanya bisa diterapkan di SMK, tetapi di SD juga bisa. Dengan ringkas semua bisa set.
4 menit lagi kita akhiri. Ini adalah rapi, di mana kita bisa cek kerapian dengan permainan dan lain-lain. Oke, kita akan langsung ke bagian pembuatan keyakinan kelas. Ini dia presentasi terakhir, yaitu tentang prosesnya. Nih, kita di sini melatih keberanian, kemudian masing-masing membacakan. Setelah dibacakan, lalu kita kumpulkan setiap usul yang mirip. Oh, ini saya ulangi sebentar. Hitungan 10 menurut yang kira-kira agak sama jadi satu kelompok. Oke, seperti itu saja. Nanti setelah itu ditempelkan di depan, kemudian ditulis bersama-sama, dan jadilah sebuah keyakinan kelas yang insya Allah bisa membuat para murid-murid kita bisa memiliki disiplin positif. Dan dengan disiplin itu kita semua bisa menciptakan murid-murid yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Oke? Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.